Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayadamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawadinihim hujibal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar, wabil khusus para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak solat-solat sunnah, solat-solat yang bisa menjadi penyempurna solat wajib kita. Solat-solat sunnah yang banyak ini ada yang terikat dengan waktu, seperti sunnah qobliyah ba'diyah yang dikenal dengan sunnah rawatib. Salat duha terikat waktunya. Tapi ada juga yang tidak terikat dengan waktu, disebut dengan sunnah mutlak. Kapanpun dia dilaksanakan maka dia boleh, itu namanya sunnah mutlak. Pembahasan terakhir kemarin kita tentang salat tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid dan juga salat sunnah wudu. Ini adalah sholat sunnah yang tidak punya waktu khusus, kapan saja dia dilakukan, asal kalau wudhu ya dilakukan selesai wudhu maka jadi, meskipun itu bukan sholat sunnah. Orang masih punya wudhu, ibu masih punya wudhu, anggota wudhunya masih basah, kemudian melakukan sholat qobliyah asar, jadi dua. Jadi qobliyah asar dapat pahalanya, kemudian sunnah wudhu dapat pahalanya juga. Karena sunnah wudhu tidak punya waktu khusus. Begitu juga tahiyatul masjid kemarin, tahiyatul masjid juga tidak punya waktu khusus. Asal ibu sampai ke masjid dan belum duduk maka jadi tahiyatul masjid. Meskipun ibu sholatnya sholat duha misalnya. Ini macam-macam sholat sunnah. Ada berbagai macam sholat sunnah. Ya minimal kita sudah mengamalkannya. Pembahasan tentang sholat tasbih kemarin. Sebelum tawakuf kita bahas sholat tasbih. Saya yakin ibu-ibu udah pada ngamalin semua tasbih ya. Bahas kurang lebih 3 Jumat. 3 Jumat saya yakin itu 3 kali 7 21 hari. Ibu udah sholat tasbih semua ya. Diamalin. Begitu juga pembahasan tentang sholat sunnah wudhu kemarin. Beberapa pertemuan kita bahas sunnah wudhu. Nah ibu saya yakin udah ngamalin semua. Caranya ilmu untuk nempel terus itu diamalkan. Kalau kita mengamalkannya insya Allah nempel.
Jadi saat kita pengen ngajarin anak, pengen ngajarin keluarga kita, kita tahu ini namanya sholat sunnah apa. Kenapa bisa nempel? Karena diajari, karena diamalin. Diamalkan ilmu, mengamalkan ilmu, ini satu bentuk zakatnya ilmu supaya berkah dan nempel terus. Ada banyak sholat sunnah. Yang sekarang akan kita bahas di sini adalah sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubah atau sholat sunnah taubat ada di halaman 212 bagian yang tengah. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawuda wa Tirmidhiyu an Abi Bakrin radhiyallahu anhu laisa abdun yudnibu dzamban fayaqumu wa yatawaddau wa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafara lahu. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam Abu Dawud serta Imam At-Tirmidzi mengeluarkan satu hadis dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasannya beliau bersabda, beliau berkata, laisa abdun yudnibu dzamban, tidak ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, fayaqumu, lalu dia berdiri, wa yatawaddau, lalu berwudu, wa yusolli rak'ataini, dan sholat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tidaklah hamba itu illa ghafarallahu, kecuali dia Allah mengampuninya. Ghafarallahu titik sampai di situ. Ghafarallahu dzunubana wa qabila taubatana. Ini tambahan dari pengarang, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, wa qabila taubatana, dan Allah menerima taubat kita. Ini dasar hadis tentang sholat sunnah yang namanya sunnah taubat. Udah pernah dengar Bu sunnah taubat? Sholat sunnah taubat. Nah, ini perlu dan bagus dilakukan. Bedanya istighfar dengan taubat, kalau istighfar itu perbuatan mulut, istighfar amalnya amal badan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah perbuatan lisan. Lisan atau mulut ini bagian dari anggota badan kita, jadi termasuk perbuatan badan. Kalau taubat bukan perbuatan badan, taubat bukan amalan badan, taubat itu amalan hati. Apa sih isinya taubat itu? Isinya taubat itu berhenti dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Yang kedua, menyesal. Itu isinya dalam hati penyesalan. Kemudian yang ketiga, tekad kuat tidak mengulangi. Itu namanya taubat. Tekad kuat tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Jadi taubat itu perbuatan hati. Dalam hati itu harus ada tekad kuat gak bakal ngulangin lagi dosa-dosanya. Ada tekad kuat untuk meninggalkan dosa-dosa. Kemudian ada penyesalan. Ada penyesalan dan juga ada permohonan ampun dalam hati. Ini amalan yang disebut dengan amalan taubat. Oleh karenanya taubat tidak cukup dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harus dari dalam hati. Di antara syarat-syarat taubat atau rukun-rukun taubat yang pernah kita bahas, tadi sudah saya sebutkan. Taubat itu harus berhenti dari perbuatan maksiat. Harus berhenti. Yang kedua, rukun taubat harus menyesal. Kalau tidak ada penyesalan, maka tidak diterima taubatnya. Dia ngaku, lisannya ngaku, saya mau udah taubat bang, udah gak bakal gitu lagi. Tapi sambil tidak ada penyesalan, justru malah bangga. Saya mau taubat bang, dulu mah masa jahiliyah saya. Orang mana aja, perempuan mana aja saya pernah nyobain. Misalnya minuman yang kayak gimana aja udah saya cobain, bangga. Namanya gak menyesal, bukan taubat itu. Jadi kalau taubat harus ada penyesalan, berhenti. Yang kedua harus ada penyesalan. Yang ketiga
harus ada tekad kuat untuk meninggalkan, tekad kuat untuk meninggalkan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini 3 syarat taubat. Semua adanya dalam hati. Beda dengan istighfar. Istighfar lisan, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah saya, ya Allah berikanlah, hapuslah dosa-dosa saya, hapuslah semua yang pernah saya lakukan, kesalahan-kesalahan, Engkau Maha tahu. Itu perbuatan lisan. Tapi kalau taubat harus masuk dalam hati. Nah, berdasarkan ini maka ulama membedakan kalau istighfar itu bisa menghapuskan dosa, dosanya dosa kecil kalau hanya di lisan saja. Tapi kalau dosa besar hanya bisa dilakukan dengan taubat. Dosa besar hanya bisa diampuni dengan taubat. Nah, caranya bagaimana? Caranya penuhi rukun-rukun taubat tadi. Yang pertama berhenti, udah perek, udah pokoknya perek, stop. Yang kedua menyesal, yang ketiga tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ada tekad kuat. Itu 3-tiganya. Kalau hubungannya dengan hak manusia atau hak Adam, maka ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat harus mengembalikan kerugian yang pernah dia ambil pada korbannya. Tobat saya bang, saya mau nggak mau nyolong lagi. Tobat Ustaz, saya nggak mau nyolong lagi. Yang 3 itu harus dilakukan. Menyesal, berhenti, tekad tidak akan ulangin. Tapi kalau barang colongannya masih ada, kudu dikembaliin. Itu yang hubungannya dengan manusia, maka ada tambahan syarat harus mengembalikan barang milik si korban atau milik orang yang dirugikan. Kalau masih ada, kalau nggak ada gimana? Kalau orangnya yang korbannya udah nggak ada, kepada ahli warisnya, cari sampai ketemu ahli warisnya, kemudian diserahkan. Ini saya mau ngembaliin barangnya siapa bang? Bapak dulu pernah saya ambil sendalnya, ini saya mau balikin, bapak udah meninggal, udah saya kembalikan pada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya udah nggak ada juga, bagaimana? Maka niatkan sendal itu disedekahkan, pahalanya untuk korban, insya Allah itu sampai juga, dan insya Allah taubatnya juga diterima. Nah, syarat taubat yang tadi sudah kita bahas, ditambah lagi kalau kita mau cepat diterima taubat kita, ditambah lagi dengan sholat. Sholat apa? Sholat taubat. Bagaimana sholat taubat itu? Sama seperti sholat-sholat lain. Wudhu dulu, kemudian sholat, menutup aurat dan lain sebagainya. Ini harus sebagai syarat sholat harus dipenuhi. Takbiratul ihram dah, Allahu Akbar, niatnya dalam hati. Aku sholat, niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niat, benar-benar dibaca di situ, benar-benar mohon kepada Allah pengampunan saat kita sholat. Selesai sholat kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, yang banyak astagfirullahaladzim, sambil diiringi hatinya diiringi dengan penyesalan, hatinya diiringi dengan tekad kuat tidak akan ngulangin, hatinya diiringi bahwa saya berhenti, benar-benar berhenti ya Allah dari perbuatan maksiat. Jadi harus ada amalan hati atau perbuatan hati yang berbentuk taubat, ini harus terpenuhi. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, ini salat taubat ini disebutkan zohirnya di sini, zohirnya hadis. Salat taubat ini dilakukan selesai taubatnya. Salat taubat dilakukan sebelum taubat. Maka kalau dari sini, dari zahir hadisnya, maka kita bisa pahami bahwa salat taubat, bahwa taubat itu sendiri baru Allah berikan setelah kita sholat. Kalau lihat dari zahir hadisnya, kalau kita artikan secara bebas, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa kemudian dia berdiri mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat lalu mohon istighfar kecuali Allah ampuni dosanya. Ini berarti kita bisa diampuni dosanya atau diterima taubat kita ini setelah kita sholat. Zahirnya hadis seperti itu. Kita bisa diterima taubat kita kalau kita udah sholat 2 rakaat. Berapa rakaat bu? 2 rakaat.
nanti selesai 2 rakaat istighfar, nah insya Allah selesai itu maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut pendapat yang kedua. Nah, dengan demikian sholat ini merupakan wasilah, sholat ini merupakan perantara supaya taubat kita cepat diterima oleh Allah. Kan semua pakai perantara, Bu. Banyak hal yang kita memerlukan perantara. Kira-kira ibu kalau minum teh langsung dari teko bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Ngokok namanya. Bisa? Langsung dari teko? Bisa. Tapi kan pakai perantara. Perantaranya apa? Gelas. Begitu juga hal-hal yang lain. Ini semua pakai perantara. Allah misalnya memberikan rizki kepada kita. Perantaranya apa? Perantaranya kadang lewat manusia. Lewat siapa? Ibu-ibu ya lewat suami ibu, atau lewat anak-anak yang udah punya anak yang pada jadi orang semuanya. Ibunya orang, bapaknya orang, ya anaknya orang. Semuanya udah pada jadi orang anaknya. Maka perantara pengantar rizki itu tidak langsung Allah tapi anak-anaknya. Begitu juga sholat taubat ini menjadi perantara supaya taubat kita diterima. Ini yang paling kuat, yang paling masyhur pendapatnya. Kemudian ada pendapat lagi. Ada pendapat lagi yang bagusnya sholat taubat itu, Bu, 4 rakaat. Jadi rakaat pertama atau sholat pertama 2 rakaat, salam, selesai itu 2 rakaat lagi salam. Jadi berapa rakaat? 4. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, bagaimana kedudukan 2 sholat ini? Sholat yang pertama ini adalah sholat taubat yang tadi sebagai perantara. Supaya taubat kita cepat diterima, maka kita pakai perantara sholat 2 rakaat yang pertama. Selesai itu, kemudian sholat lagi, maka sholat 2 rakaat yang kedua ini sebagai tanda syukur, terima kasih kita kepada Allah karena taubat kita diterima insya Allah. Amin. Karena sudah hasil atau sudah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, itu berarti kita harus punya rasa syukur, terima kasih pada Allah. Maka bagusnya, menurut pendapat ini, bagusnya sholat lagi. Berapa? 2 rakaat lagi, yaitu sholat taubat juga, sebagai bentuk syukur terima kasih kita kepada Allah karena kita diberikan kesempatan buat taubat. Banyak hal-hal seperti ini. Contoh dalam sujud misalnya. Sujud 1 rakaat berapa kali sujud, Bu? 2. Sujud yang pertama seolah-olah memang perintah sujud. Kemudian sujud yang kedua ini adalah rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah karena kita dijadikan orang-orang yang bersujud. Karena tidak sembarangan orang bisa sujud. Banyak orang yang sampai sekarang belum pernah sujud. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada nggak yang begitu? Ada. Tidak ada undangannya, belum dapat undangan. Jadi tidak masuk daftar orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kita diperkenankan sujud, ditakdirkan bisa sujud pertama. Maka sujud yang kedua bukti syukur kita. Alhamdulillah udah bisa sujud. Karena sujud inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak sujud atau orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Sujud yang pertama perintah, sujud yang kedua sebagai bentuk syukur. Seolah-olah seperti itu pemahamannya, pengertiannya. Demikian juga sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat yang pertama insya Allah sudah hasil taubatnya udah diterima sebenarnya. Nah, tapi dianjurkan sholat lagi 2 rakaat. 2 rakaat yang kedua ini adalah bentuk syukur kita karena sudah hasil taubat kita, sudah diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa pendapat. Ya, ada juga pendapat yang saya sampaikan di sini, meskipun ada juga pendapat-pendapat yang lain. Nah, oleh karenanya
Di dalam hadis ini ada kata-kata wastaghfara tsumma yastaghfirullah. Kalau kita lihat dalam hadis ini, fayaqumu wa yatawaddau wa yusalli rak'ataini tsumma yastaghfirullah illa ghafarallah. Kemudian orang itu mengucapkan istighfar, maka Allah akan mengampuninya. Istighfar ini hanya bisa menghapuskan dosa kecil. Yang bisa menghapuskan dosa besar apa? Tobat dan sholatnya. Tobat dan sholatnya. Saya tahu Mu'tani kan astagfirullah mulia, astagfirullah gitu ya. Itu kan istighfar, dosa kecil itu. Dosa kecil. Istighfar itu bisa dihapuskan dengan dosa kecil. Dosa besar, dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan istighfar. Dosa besar cuma dihapuskan dengan sholat dan taubat. Sholat taubat maksudnya adalah taubat itu sendiri dan juga sholatnya sholat taubat. Tidak bisa dengan istighfar. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Wudu misalnya. Dengan wudu aja sebenarnya dosa kecil udah bisa terhapus. Terus ngapain kita sholat taubat lagi? Karena kita pengen ngapus dosa besar. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat, antara lain ditambahkan pelaksananya dengan sholat taubat. Ini pendapat ulama yang masyhur menyebutkan bahwa sholat taubatlah yang bisa mengampuni dosa. Jadi istighfar itu tidak bisa mengampuni dosa. Sholat taubat ditambah lagi dengan keadaan hati yang memang mendukung diterimanya taubat. Apa keadaan hati yang mendukung diterima taubat tadi? Penyesalan, berhenti, tekad kuat tidak akan mengulangi perbuatan dosa. Kemudian wa Ahmadu an Abi Hurairah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan telah mengeluarkan hadis Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, man qama ramadhan, barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman, wa ihtisaban dan juga mengharap, menuntut atau mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dia dosa-dosa yang telah dahulu. Dan satu riwayat wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Ada yang mengatakan dosa-dosa yang akan datang. Man qama ramadhana, ini tiba-tiba masuk hadis tentang Ramadan. Padahal kita lagi bahas sholat apa Bu? Sholat taubat itu masuk fardu apa sunnah? Kita lagi bahas sholat sunnah, tiba-tiba masuk di sini ada Ramadan. Kira-kira yang dimaksud dengan sholat sunnah di bulan Ramadan sholat apa Bu? Tarawih. Jadi hadis ini merupakan dasar dari sunnah sholat tarawih. Imam Ahmad mengeluarkan suatu hadis, yaitu hadis sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendirikan Ramadan, yang dimaksud dengan mendirikan Ramadan di sini sholat tarawih, kadang disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Tarawih. Walaupun bisa juga diartikan qiyamul lail itu tahajud, bangun sebelum nyalain kompor ambil dulu wudu, kemudian sholat tahajud atau sholat hajat, bisa juga qiyamul lail. Tapi qiyamul lail yang dimaksud dalam hadis ini, qiyamul lail di bulan Ramadan, itu adalah sholat tarawih. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan imanan, maksudnya iman di sini dalam keadaan yakin, dalam keadaan membenarkan janji-janji Allah. Dia sholat tarawih dan dia yakin bahwa Allah, janji Allah itu akan Allah tunaikan kepada dia. Wahtisaban itu artinya rajin dan pengen banget mendapat pahala dari Allah. Jadi yang pertama imanan itu artinya yakin, kemudian ihtisaban itu artinya rajin. Barang siapa yang sholat tarawih yakin dan rajin, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Salat tarawih berapa rakaat, Bu? Berapa rakaat salat tarawih? 20 apa 23? 20 ditambah witir jadinya 3. Salat tarawih 20 rakaat ini dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi berapa tarawihnya? Nabi tarawihnya cuma 8. Nabi tarawih 8 itu 22. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atas dasar ini maka Imam Nawawi, termasuk juga dikutip oleh Qadhi Husain seorang ulama, mengatakan man shalla at-tarawih arba'an lam yasihha. Barang siapa yang sholat tarawih 4 rakaat salam tidak sah, karena Nabi 22. Mau 8 ke 8 terserah, mau 8 juga nggak apa-apa. Tapi berapa? 22, bukan 4 salam, bukan 4 salam, tapi 22. Bukan kata saya nih, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, man sholat tarawih arba'an lam yasihha. Barang siapa yang sholat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada ajarannya dari Nabi. Nabi walaupun 8, 22. Nah, kenapa yang kita kenal sekarang jadi 20? Kita kenal 20 ini saat Umar bin Khattab memimpin umat Islam. Kenapa Nabi pada waktu itu hanya 8? Hari pertama Nabi keluar Masjid Nabawi, sholat. Kemudian ada yang ngikutin, udah sholat isya, kemudian ada yang ngikutin sholat Nabi, kemudian berhenti, nggak dilanjutkan. Nah, kemudian hari kedua Nabi sholat, ada yang ngikutin makin banyak, sampai hari ketiga masjid hampir nggak muat. Bulan puasa tuh, Bu, malam-malam bulan puasa. Di malam ketiga makin penuh masjid, sampai masjid itu hampir nggak muat. Semuanya pengen ikut sholat Nabi, sholat habis isya, sholat sunnah. Kemudian hanya sampai 8 rakaat. Nabi masuk di hari ketiga. Hari keempat berjubel orang, makin penuh lagi Masjid Nabawi. Ditungguin, Nabi ditungguin, mana Rasulullah kok nggak keluar? Baru keluar pas subuh. Apa kata Rasulullah? Aku yakin kalau kalian mah semuanya imannya, Islamnya semuanya hebat-hebat. Cuma aku khawatir sholat ini nanti diwajibkan dan itu akan memberatkan kalian. Aku khawatir sholat ini kemudian difardukan oleh Allah dan akan memberatkan kalian, memberatkan orang-orang setelah kalian, termasuk memberatkan jamaah al-abror kalau jadi wajib. Ya gimana nggak berat? Orang lagi kenyang-kenyangnya, kolak 3 mangkok, belum nasi. Es apa aja ada, yang mulai dari es podeng, ada es sirup, belewah, segala macam ada. Kenyang, khawatir diwajibkan, karena Nabi Muhammad SAW itu paling tahu dan paling bisa merasakan kesulitan umatnya. Nabi itu paling gak tahan kalau tahu umatnya susah. Nabi itu paling tidak tahan kalau melihat umatnya itu sulit. Khawatir umatnya kesulitan, difardukan ini sholat jadinya difardu di bulan Ramadan. Maka Nabi di hari kelima, di hari keempat, di malam keempat Nabi gak keluar. Khawatir, takut kalau Allah mewajibkannya. Nah, pada masa Sayyidina Umar udah masih ada Nabi atau enggak, Bu? Sayyidina Umar, kalau masih ada Nabi mas selamanya mimpin Nabi. Berarti kalau pada masa Sayyidina Umar masih ada Nabi atau enggak, Bu? Udah enggak ada. Pemimpinnya siapa? Ya Sayyidina Umar. Yang memimpin seluruh urusan orang Islam Sayyidina Umar. Nabi sudah tidak ada dan tidak mungkin ada wahyu. Udah enggak ada wahyu sekarang. Orang nabinya udah enggak ada. Ada wahyu anaknya Mas Bambang, temennya Ilham.
Udah nggak ada. Nah, Sayyidina Umar pada waktu itu berijtihad, wahyu sudah tidak ada, nggak mungkin sholat ini diwajibkan, tapi ini adalah sholat yang baik untuk meramaikan malam-malam Ramadan, di mana di bulan Ramadan harus memperbanyak ibadah. Maka Sayyidina Umar musyawarah dengan sahabat-sahabat yang utama, kemudian membuat satu kebiasaan. Kebiasaan itu bahasa Arabnya sunnah. Membuat satu kebiasaan sholat jamaah selesai isya di bulan Ramadan, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, jumlahnya 20. Nabi nggak sampai 20. Sayyidina Abu Bakar pernah saya baca 40 Sayyidina Abu Bakar sholatnya. Sayyidina Umar pertengahannya, supaya orang-orang nggak terlalu kebanyakan dan nggak terlalu sulit, maka diambil 20. Dipilih imamnya yang paling bagus bacaannya pada waktu itu. Nah, orang-orang mulai saat itu melakukan sholat taraweh berjamaah. Kemudian pada masa berikutnya, masa sahabat Utsman bin Affan, berjamaah lagi. Masa Sayyidina Ali juga berjamaah lagi semuanya. Semua berapa rakaatnya? 20 semuanya. Nggak ada yang 8. Bu, nggak ada yang 8, semuanya 20. Dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Inilah yang disebut dengan ijma. Kita kenal dasar hukum itu ada 3. Yang paling tinggi sumber hukum kita namanya Al-Quran. Yang kedua apa, Bu? Hadis. Yang ketiga ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, termasuk ulama-ulamanya sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Itu kan ulama semua, orang-orang alim, dan dilakukan oleh orang banyak, itu namanya ijma. Maka atas dasar ini, atas dasar ijma'nya para sahabat, ijma'nya para khulafaur rasyidin, maka sholat tarawih sunnah 20 rakaat. Sunnah siapa? Sunnah khulafaur rasyidin, bukan sunnah Nabi, tapi sunnah khulafaur rasyidin. Dan itu juga perlu kita lakukan karena sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di, kata Rasulullah, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidina min ba'di, dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Siapa khulafaur rasyidin? Ulama sepakat khulafaur rasyidin 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Termasuk sholat taraweh ini adalah sunnahnya khulafair rasyidin yang 4 ini. Dan kita dipesankan oleh Rasulullah, pegang teguh sunnahku, kata Rasulullah, dan juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Makanya kalau taraweh, nama-nama 4 sahabat ini selalu disebutkan, karena ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Bu ya. Al-Khalifah Tsani disebutin semuanya itu karena sholat tarawih yang kita amalkan ini termasuk sunnah khulafaur rasyidin. Nah, yang terakhir di sini, orang yang qiyamul lail, sholat tarawih dalam keadaan yakin akan janji Allah dan juga rajin atau melakukannya dengan benar-benar rajin, maka akan Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maksudnya apa dosa yang akan datang? Orang belum dosa kok, ngapain diampunin? Pertama, maksudnya orang yang melakukan sholat tarawih, dosa yang akan datang juga akan diampuni. Maksudnya kalau toh nanti terpleset dalam dosa, pasti Allah ampunin, pasti dia buru-buru istighfar. Ini pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, padahal yang akan datang belum terjadi. Itu pengertiannya, Allah bimbing, Allah tuntun, Allah jaga orang ini tidak terjerumus dalam dosa besar. Itu maksudnya diampuni dosa yang akan datang. Jadi kalau dosa yang kecil-kecil aja. Kayak apa dosa yang kecil-kecil? Ya kayak misalnya lihat TikTok, atau lihat status orang, ya status orang terus
jadi pengen yang macam-macam itu dosa kecil tuh Bu, dosa kecil. Kalau dosa besar insya Allah dilindungi dengan cara taraweh ini, maka Allah ampuni dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maksudnya Allah jaga dari dosa-dosa besar di masa yang akan datang. Ini sholat sunnah taraweh khusus di bulan Ramadan. Wad-Dailami an Ibni Abbasin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.